Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai biofarmasetika penargetan sediaan kolon dan blood-brain barrier atau BBB dengan nama saya Gracia Davila Thomas Olay dengan NIM 230803044. Nah, langsung saja yang pertama, anatomi dan fisiologi lingkungan kolon yang terdiri dari lambung, usus halus, dan kolon. Nah, yang pertama pada profil pH, di mana profil pH itu memiliki pH sekitar 5,5 sampai 6,5 akibat adanya produksi asam lemak di rantai pendek. Dengan pada pH distal itu sekitar 6,5 sampai 7,5. Lalu yang berikutnya adalah densitas mikroflora, di mana lebih dari 10 pangkat 14 bakteri anaerob seperti Bacteroides dan yang lainnya yang kaya akan enzim ekstraseluler seperti ageroreduktase dan glikosidase. Lalu untuk waktu transitnya di mana ini sangat bervariasi sekitar 6-72 jam dengan rata-ratanya itu sekitaran 20-30 jam yang memungkinkan pelepasan obat berkelanjutan dan lambat. Lalu untuk mekanisme pelepasannya di mana pelepasan spesifik kolon memanfaatkan karakteristik unik kolon seperti perubahan pH, keberadaan enzim bakteri, atau estimasi waktu transit usus untuk mencegah adanya degradasi obat di lambung maupun usus halus. Lalu berikutnya penargetan kolon, di mana ini berfungsi untuk memastikan obat utuh melewati saluran cerna atas lambung ataupun usus. Nah, yang pertama itu ada terapi lokal atau aksi langsung yang memiliki tujuan konsentrasi tinggi langsung di area penyakit dan minim efek samping sistemik dengan kasusnya itu seperti kolitis ulceratif dan penyakit Crohn atau kanker usus. Lalu yang berikutnya adalah terapi sistemik atau proteksi obat, di mana memiliki tujuan kolon memiliki aktivitas proteolitik yang lebih rendah dan waktu tinggi yang lebih lama, ideal untuk penyerapan molekul rapuh. Lalu di mana ini dilakukan untuk pengantaran protein atau peptida yang rentan rusak oleh asam lambung. Nah, untuk strategi utama pelepasan obat di kolon itu ada tiga. Yang pertama, pH dependen, di mana ini terkait dengan melapisi obat dengan polimer enterik yang tahan pada asam lambung baru larut pada pH basah, dengan pH-nya itu lebih dari 7. Nah, contohnya itu seperti eutragit. Lalu yang kedua itu time dependent, di mana memiliki sistem lag time atau waktu tunda sebelum pelepasan. Nah, ini pada kondisi time dependent ini berbasis waktu konstan usus halus, yaitu transit usus halus yang konstan itu sekitaran 3-4 jam. Nah, di mana obat yang diharapkan itu pecah pas setelah 4 jam saat diprediksi masuk pada sekum. Lalu yang berikutnya adalah microbial dependent, di mana ini menggunakan ikatan kimia yang kebal enzim lambung, namun spesifik dipecah oleh bakteri kolon di mana ini dilakukan untuk enzim bakteri kolon, misalnya azoreduktase. Dengan contoh ikatannya adalah ikatan azo seperti pada sulfasalazin. Berikutnya adalah mengenai blood-brain barrier atau BBB, di mana barrier biologis ini selektif yang memblokir lebih dari 98% molekul obat untuk menembus jaringan otak. Yang pertama itu mengenai penghalang fisik pada struktur tight junction, di mana tight junction ini menyegal ruang antar sel endotel dan mencegah difusi paraseluler molekul polar. Lalu yang kedua adalah penghalang transport aktif, di mana ini mengenai influx ataupun efflux, di mana transporter ini mengatur lalu lintas hanya membiarkan nutrisi influx dan secara aktif mengusir benda asing ataupun obat atau efflux. Lalu yang berikutnya adalah penghalang metabolik, di mana enzim lokal seperti sitokrom 4P450 dan enzim konjugasi fase 3 langsung memecah dan mendeaktivasi molekul obat di dalam sel endotel termasuk pada sel otak, termasuk ke otak. Lalu anatomi hambatan dari unit neurovaskular dan efflux pumps, di mana komponen strukturalnya itu ada sel endotel, tight junction, yang memiliki protein, claudin, okladin, dan JAM yang merajut sel-sel sangat rapat. Lalu terdiri dari perisit dan artrosit yang menyelimuti dan meregulasi kelistrikan dan integritas dinding endotel. Di mana hambatan utamanya itu dari efflux PGP adalah P-glikoprotein yang bertindak sebagai pompa vakum yang bertenaga ATP di membran luminal.
dengan mekanismenya di mana dia mengikat obat yang berhasil menyelinap masuk dan memumpanya kembali ke efflux ke sirkulasi darah. Karena alasan utamanya adalah obat lipofilik gagal bertahan di otak. Berikutnya adalah strategi penembusan BBB yang terdiri dari tiga. Yang pertama, modifikasi lipofilisitas atau difusi pasif, di mana menjadikan molekul obat lebih larut lemak atau lipofilik dengan ukuran yang sangat kecil atau kurang dari 400 Dalton. Namun untuk risikonya bisa terjebak pada organ perifer non-target atau terbuang oleh PGP. Berikutnya yang kedua adalah transporter mediate, itu menumpang carrier, di mana memanfaatkan protein pembawa nutrisi alami otak sebagai kendaraan. Dengan contohnya itu ada transporter glukosa atau GLUT1 dan asam amino atau LAT1. Berikutnya adalah reseptor mediate atau menggunakan ligand, di mana menggunakan antibodi atau nanopartikel yang dilabeli ligand spesifik yang akan berikatan dengan reseptor yang memicu membran menelan partikel dan membawanya untuk ke seberang. Berikutnya adalah evaluasi keberhasilan, di mana dengan parameter bioavailability targetnya itu ada AUC dan waktunya, di mana kadar darah dan kadar target yang akan mencapai bioavailabilitas sistemik atau plasma yang tinggi yang tidak akan menjamin mencapai target atau otak ataupun kolon, di mana kadar di target site itu menentukan dosis fungsional yang benar-benar memicu efek farmakologis. Dengan rasio distribusi AUC-nya itu KP-nya sama dengan AUC target per AUC plasma, di mana AUC itu area under curve, yaitu total paparan obat dalam tubuh atau jaringan. Dengan interpretasinya, rasio AUC atau otak atau plasma yang tinggi menunjukkan penetrasi BBB yang baik, risiko rendah indikasi gagal tembus atau tingginya aktivitas efflux. Lalu untuk rangkuman strategi formulasi dan metode evaluasi, di mana pada penargetan kolon, untuk formulasinya dilakukan pada prodrugs inaktif di atas dan diaktifkan enzim mikroba misalnya pada ikatan azo. Lalu dengan sistem polimer responsif pH atau enkapsulasi etragit. Lalu untuk evaluasinya, di mana dilakukan uji disolusi in vitro pada gradien pH lambung, usus, dan kolon. Lalu untuk uji fermentasinya dengan mikroflora dan gamma scintigraphy. Lalu untuk penembusan BBB-nya dilakukan formulasi carrier system atau liposan dan solid lipid dalam nanopartikel. Lalu dilakukan surface modification dengan penambahan ligand atau pelacak seperti transferin ataupun surfaktan. Untuk evaluasinya dilakukan uji permeabilitas sel seperti model HCMEC3, MECD3 atau penilaian koefisien partisi atau log P untuk lipofilisitas. Sekian dari saya, terima kasih.